apa yang ada di Mekah dan sekitarnya. Alhamdulillah, kalau kita keluar dari Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, ada mobil yang berpatroli kan, Ashkar. Ada apa di mobil itu? Nah itu simbol apa? Kepolisian, logo kepolisian Arab Saudi. Seperti apa simbolnya? Najd ini satu wilayah yang sekarang menjadi Saudi Arabia. Ya, Najd. Ya. Para sahabat tidak mendengar Rasulullah mendoakan Najd untuk diberkahi Allah. Maka para sahabat berbisik pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wa fin najdina. Ya Rasulullah, ud'ullah ayubarik lana fin najdina aidan. Ya Rasulullah, doakan juga dong Najd, agar Allah memberikan berkah untuk kami dari Najd ini. Ya. Kemudian para sahabat melihat Rasulullah berdoa lagi, Allahumma barik lana fi Syamina wa barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah untuk kami Syam kami, dan berkahilah untuk kami Yaman kami. Najd dilewat lagi Rasulullah. Nah ini wilayah Syam. Syam itu wilayah di atas Najd, di atas Saudi Arabia. Ya, Syam itu pecah menjadi 4. Pada tahun 1916, 3 negara ingin membagi-bagi Syam seperti kue lapis. 1916 ada Inggris, Prancis, dan Rusia. Namun pada saat itu Rusia mundur karena terjadi revolusi Bolshevik. Maka Rusia mundur, maka yang memecah belah Syam ini 2 negara, Prancis dan Inggris. Sykes-Picot itu adalah 2 nama menlu mereka, memecah belah Syam menjadi 4. Palestina, Jordan diberikan pada Inggris, Suriah dan Lebanon diberikan pada Prancis. Sejak itulah maka Syam pecah menjadi 4, Palestina, Jordan, Suriah, Lebanon. Adapun Yaman di bawah. Ini Yaman berbatasan dengan Saudi Arabia di Najran, ya Najran, tempat di mana terjadinya peristiwa Ashabul Ukhdud. Nah ini Yaman. Nah Najd sebesar ini tidak didoakan oleh Rasulullah. Ya, bukan berarti Rasulullah tidak mendoakan Madinah dan Mekah, tetap ada keutamaannya, tapi wilayah yang di luar itu. Maka para sahabat berbisik kembali kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, udullah yubarik lana fi najdina aidan. Ya Rasulullah, doakan juga dong agar Najd Allah berkahi juga, sebagaimana Allah berkahi Syam dan Yaman. Maka yang ketiga kalinya Rasulullah bersabda, inna fihi tahayyaru al-zalazil wal fitan wa takhruju fihi qarnu syaitan. Dan sesungguhnya di Najd akan terjadi huru-hara, gonjang-ganjing dunia, dan juga akan muncul 2 tanduk setan. Ya, akan muncul tanduk setan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam At-Tirmidzi, ya, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Bapak Ibu bisa lihat ini dalam buku An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, kitab karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Baik, Alhamdulillah, rahmatullah, saya melihat ada sesuatu yang ini barangkali Bapak Ibu yang kita lihat. Apakah ini yang dimasukkan oleh Rasulullah seperti tanduk syaitan, ya? Wallahu a'lam bishawab. Dan ini tentu tidak disukai Bapak Ibu oleh siapapun lah ulama yang paham dari hadis-hadis ini dan paham tentang kesucian kota Mekah. Ya, apalagi Masjidil Haram. Nampaknya tidak patut apabila ada satu bangunan yang melebihi tingginya Ka'bah, tingginya Masjidil Haram. Dan itu merupakan tanda kiamat terjadi. Ketika Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril, Rasulullah ditanya tentang apa itu iman, Islam, dan ihsan. Kemudian malaikat Jibril bertanya tentang kapan kiamat terjadi. Kemudian Rasulullah menjelaskan kiamat hanya Allah yang tahu. Kemudian malaikat Jibril bertanya tentang tanda-tandanya. Maka apa kata malaikat Jibril, kata Rasulullah SAW, tara ra'i al-ghanam hufatan uratan ru'asai yaskununa fi makanin a'la fi makanin murtafi' hum yatatawwaluna fi bunyan hatta a'la fawqal jabal. Engkau akan menyaksikan para pengembala kambing yang miskin, telanjang kaki, telanjang dada, itu akan tinggal di gedung-gedung bertingkat. Mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan tinggi mengalahkan tingginya gunung, apalagi Masjidil Haram. Kita lihat kemudian bangunan-bangunan di sekitarnya. Ya, ini ada Tugu Geometri Engineering Square, mirip dengan Tugu Freemasonry. Auzubillah. Ya, ada di Pelabuhan Zizan, Arab Saudi Selatan. Bapak Ibu bisa lihat ada satu monumen mirip dengan All Seeing Eye. Ada Tugu Atom dan Tugu Baula di Jeddah. Dan juga ada Faisaliyah Tower yang mirip dengan Tugu Illuminati. Juga ada monumen Jeddah Eye, Bapak Ibu, yang lambangnya apa ini? Satu mata. Ada yang membantah, yang menyatakan kalau ini dibangun, dibuat karena mata simbol keindahan.
simbol keindahan di Saudi Arabia itu dengan satu mata. Ya, tapi ini menimbulkan persepsi lain juga kan? Ya, karena satu mata ini biasanya identik dengan apa, Bapak Ibu? Dajjal. Dajjal itu sebetulnya matanya normal ketika dilahirkan. Dia kehilangan mata kanannya adalah ketika dia disalib. Betul kan demikian, Bapak Ibu? Jawabannya panjang nih, harus 2 jam lebih kajian kita khusus untuk membahas tentang hal itu. Yang menarik bagi saya, kenapa saya meyakini itu, Rasulullah pernah bersabda begini, "Ma baina khalqi Adama ila qiyamis saah fitnatun akbaru minad dajjal." Tidak ada fitnah yang lebih besar sejak Allah menciptakan Nabi Adam hingga hari kiamat melebihi fitnah Dajjal. Walam yab'atsillahu nabiyyan illa hadzara ummatahu anhu. Dan tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun melainkan nabi dan rasul itu memperingatkan kaumnya tentang bahaya fitnah Dajjal. Antum ana akhirul anbiya wa antum akhirul umam. Ya. Aku adalah nabi yang terakhir dan kalian adalah umat yang terakhir. Jika Dajjal muncul di zamanku, maka aku akan menjadi pengalah, pematah dari hujahnya. Aku akan patahkan hujah dia dengan hujahku. Maka akan aku tunjukkan kalau dia adalah fitnah yang terburuk. Tapi jika aku sudah tidak ada, kata Rasulullah, dan Dajjal muncul di zaman-zaman kalian, kalian akan menjadi penolong bagi diri kalian sendiri. Wal yaum, pada hari ini, ya, sa'aqulu lakum ma lam yaqulhu min qabl. Aku akan katakan pada kalian terkait dengan Dajjal, di mana para nabi dan rasul belum menyebutkan sesuatu pun tentang Dajjal terkait dengan satu ini. Banyak kali diceritakan para nabi dan rasul sebagai peringatan mereka pada kaumnya. Tapi ada satu hal terkait Dajjal di mana cuma Rasulullah yang menyampaikan. Nabi dan rasul yang lain belum menyampaikannya. Apa itu? Innahu a'war wallahu laysa bi'awar. Sesungguhnya dia pecak mata kanannya, sebelah mata kanan. Dan Allah tidak pecak. Artinya akan datang di akhir zaman satu manusia yang pecak mata kanannya, kemudian dia mengaku Allah, padahal Allah tidak pecak mata kanannya. Nah, kenapa cuma Rasulullah SAW yang memperingatkan dan memberitahukan kalau Dajjal pecak mata kanannya? Karena peristiwa Dajjal kehilangan mata kanannya adalah terjadi setelah Nabi SAW diangkat, yaitu di proses pasca, proses penyaliban. Nah, ini korelasi yang harus kita lakukan. Ya, kesimpulan yang harus kita lakukan dalam kita mengambil istinbatul tasbitul haq hukam, ya, istinbal hukmi dalam terkait dengan hadis-hadis akhir zaman. Ada satu konteks yang kita butuhkan untuk memahami ini semua, yaitu fikul waqi', konteks kekinian. Ya, baik Bapak Ibu rahmati Allah, itu khusus nanti ya, pembahasannya akan panjang. Nah, kembali kepada apa yang ada di Mekah dan sekitarnya. Alhamdulillah, kalau kita keluar dari Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, ada mobil yang berpatroli kan, Ashkar. Ada apa di mobil itu? Nah, itu simbol apa? Kepolisian, logo kepolisian Arab Saudi. Seperti apa simbolnya? Nah, itu dia. Baik. Beberapa hal yang kita waspadai Bapak Ibu. Dan ini kalau kita lihat dari atas, Mekah dari atas, ya, Masjidil Haram dari atas, dan apa yang di sampingnya, Bapak Ibu bisa memahami. Hampir sama ya.